Saya tadi membaca surah Yasin itu tertegun saya itu. Begini Ustaz itu. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Ayat itu sebenarnya memberi optimisme yang luar biasa pemirsa ya. Coba ya. Apakah Allah yang sudah menciptakan bumi sebesar dan seluas ini, lalu menciptakan langit dengan segala bintang-bintang yang sekian banyak, bermiliar-miliar itu, lalu di atasnya itu ada arash, yang arash itu lebih besar dari langit dan bumi. Masya Allah. Lalu dalam Al-Quran ditanya, apakah Allah yang sudah menciptakan semua itu menurut kamu tidak mampu untuk menciptakan yang sama? Ya Allah. Atau menciptakan yang lebih dari itu? Bala. Nah, harus kita ucapkan bala. Pasti gitu. Wa huwal khallaqul alim, karena Allah itu menjadi prime creator. Jadi Allah itu maha pencipta. Masya Allah. Ya. Al-alim juga maha tahu semuanya. Nah, Allah tahu semua apa yang kita rasakan. Allah tahu semua. Ya. Kita sedang sakit apa? Kita meneteskan air mata itu Allah tahu. Masya Allah. Kita lagi dizalimi orang itu Allah tahu. Bahwa wal khallaqul alim. Ya. Kesulitan ekonomi kita yang tertindih hutang dan sebagainya Allah tahu. Makanya kita sering berdoa itu, Allahumma innaka tasma'u kalamana wa tara makanana wa ta'lamu sirrana wa jahrana. Ya Allah, Engkau tahu apa yang Engkau mendengar apa yang saya ucapkan, dan Engkau maha tahu di mana kami sedang berdoa. Masya Allah. Wala yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Tidak ada tetesan air mata yang tidak Engkau ketahui. Tidak ada rintian yang tidak Engkau dengar. Tidak ada kesulitan hidup kami yang tidak Engkau ketahui, dan Engkau tidak ada yang samar di hadapanmu ya Allah. Masya Allah. Nah itulah ya. Lalu kita disemangati, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Kita kemudian yakin gitu ya. Yakinnya begini. Nah, Allah menciptakan bumi sebesar ini, lautan seluas itu ya. Langit sebesar itu gampang. Apalagi hanya merubah nasibmu. Masya Allah. Yang gelap dirubah menjadi terang itu kan gampang loh. Gitu loh. Gampang gitu. Jangan pesimis. Bersenanglah gitu ya. Bersenanglah bahwa kita ini punya Allah yang bisa segala-galanya. Masya Allah. Saya kemarin ketika ada pengukuhan guru besar ya. Pengukuhan 4 guru besar ya di UIN. Selamat kepada kampus UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah mengukuhkan tambahan lagi 4 guru besar ya. Alhamdulillah. Itu saya ditanya orang, saya ini kalau ketemu bapak ini kok ceria terus ya. Itu. Terus saya jawab, apa yang saya susahkan? Masya Allah. Anak saya tidak membakar masjid. Apa? Anak saya kan baik. Anak saya tidak membunuh orang. Allah. Ya. Anak saya ya tidak mencuri, tidak miras. Saya menggunakan ukuran-ukuran yang sangat sederhana saja. Tidak, lah kalau sedih kemudian anak saya belum dapat pekerjaan, anak saya belum, kan sedih toh? Iya, leres. Karena menggunakan ukuran-ukuran yang berlebihan. Nah, sekarang anak tidak membunuh orang, tidak membakar masjid, tidak menghamili anaknya tetangga. Masya Allah. Apa kurang apa kita? Anak kami ini alhamdulillah ya bisa melihat, bisa senyum, bisa ini. Kurang apa? Saya katakan itu. Kenapa kok lihat ceria itu katanya? Ya saya jawab, karena saya punya Allah yang bisa segalanya. Masya Allah. Sekarang loh, Anda berada di sebelah orang yang orang itu sudah menjamin Anda. Dari segi materi ada, dari segi kesehatan ada. Masa kurang tenang? Ya kan? Saya duduk di sebelah saya ini sudah lali
Kamu butuh apa nanti bilang saya. Kalau kamu sakit nanti saya carikan obat. Iya. Kamu belum punya rumah, saya carikan lah gitu. Kamu kalau nanti didolimi orang, ya nanti saya tampil toh. Masya Allah. Nah, masa saya kurang nyaman hidup. Iya. Senyaman-nyamannya. Nyaman toh. Gitu. Kenapa kita tidak ceria? Apalagi ada ayat tadi itu. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi. Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Ini orang membaca Yasin berkali-kali tapi tidak pernah tersemangati seperti ini. Masya Allah. Gitu? Makanya kenapa sih kita kok mencari motivator, mencari ini yang berlebihan itu kenapa gitu? Wong Yasin sudah ada, Quran sudah ada. Ya Quran ini kan fungsinya untuk encourage, untuk motivate, untuk memberi semangat untuk itu orang. Cuma kita tidak tahu, ya kan? Jadi Quran kita berikan seperti biasa-biasa aja, karena kita tidak mengerti artinya. Masih ingat pemirsa kemarin saya judul kita yang pertama kemarin adalah jangan memberi mutiara pada kera. Nah, kera nggak ngerti bahwa mutiara itu berharga. Tapi kalau diberi pisang yang harganya hanya 10.000, 5.000, apalagi agak busuk itu kan, kera mau. Betapa bodohnya kera. Masya Allah. Dianggapnya pisang itu lebih berharga dari mutiara. Kita ini seperti itu. Allah. Makanya saya ingin mengajak pemirsa untuk merenungkan apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi yang dikutip oleh Dr. Nazrat Nevzat Tarhan ya. Nevzat Tarhan ya, orang Turki. Nevzat Tarhan orang Turki dalam bukunya Terapi Masnawi. Itu saya ingat itu di halaman 207 lah, 207. Nah, ini begini pemirsa yang sangat saya cintai ya. Saya senang sekali ya ketemu orang-orang yang soleh, solihah, Masya Allah. Di depan saya ini banyak orang-orang yang perjuangan hidupnya untuk orang fakir miskin lebih dari saya. Di depan saya ini yang menyaksikan atau mendengarkan acara ini banyak orang-orang yang tahajudnya lebih aktif dari saya. Masya Allah. Yang mendengarkan dan menyaksikan acara ini ada orang yang sudah lebih dari 5 tahun itu merawat ibu bapaknya itu tanpa mengeluh sama sekali. Ada itu. Masya Allah. Maka saya hormat kepada pemirsa semuanya, pendengar semuanya yang sangat saya cintai. Masya Allah. Saya ingin dapat barokah dari bapak dan ibu sekalian, adik-adikku dan kakak-kakakku sekalian. Saya ingin barokah. Saya ingin doa dari Anda semuanya. Nah, Jalaluddin Rumi mengatakan, orang yang mencari lilin di tengah cahaya adalah tanda kedunguannya. Paham toh? Prof. Apa tadi itu? Orang yang mencari lilin di tengah cahaya adalah tanda kedunguannya. Iyalah, orang di tengah cahaya loh, di lampu yang terang kayak gini, dia tanya, Pak, ada lilin Pak untuk apa itu mengusir kegelapan Pak? Lah ini kan sudah cahaya. Quran ini sudah ada. Allah. Quran ini sudah ada. Nabi Muhammad sudah datang. Ya ini pegangan ini. Itu. Kenapa kok bingung? Ada orang mengatakan bingung, dia itu katanya Pak ini tahun depan itu kiamat Pak menurut perhitungan. Kok sedih tuh? Qurannya bilang apa? Masya Allah. Itu kan orang bingung kan berarti dia mencari lilin di tengah cahaya. Kata Jalaluddin Rumi itu orang yang tanda kedunguannya. Tanda kedunguannya. Ya itulah. Tanda kedunguannya. Ya. Nah, Quran juga begitu, sudah menceritakan seperti itu semuanya itu sudah ada. Kenapa? Nabi itu sudah datang dan memberi petunjuk. Ini boleh, ini tidak boleh. Sudah selesai. Bingung. Pak ini ada video Pak, katanya itu memperbolehkan berganti pasangan. Iya, laras Prof.
Katanya berganti pasangan yang penting tuh ridho sama ridho. Ikhlas sama ikhlas. Lah kenapa bingung? Kenapa? Kalau nabimu sudah datang. Al-Mubin, Nabi itu sudah datang dengan membawa penjelasan yang sangat jelas. Nabi itu seringkali bicara sampai diulang 3 kali, jelas. Masya Allah. Kenapa kok bingung? Jadi jangan mencari lilin di tengah cahaya, pemirsa yang sangat terhormat. Sebab kalau Anda mencari lilin di tengah cahaya, itu tanda bahwa Anda orang dungu, Anda sedang memamerkan kedunguan Anda.